Monik pamit, Ji. Oh iya, ya Nduk, hati-hati ya Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nggak Pak? Ya. Monik? Iya, Pak. Aku harus sekolah dengan rajin. Di SM Al-Firdaus ini tempatku menuntut ilmu dan kehidupan. Aku harus fokus biar bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kami, channel Al-Firdaus World Class Islamic School. Kali ini kita bertemu di acara Ruang Kreasi. Tentu saja ini sebuah rubrik baru di channel Al-Firdaus World Class Islamic School. Di edisi perdana kali ini saya akan mendatangkan seorang yang tidak asing lagi di kota Solo, bahkan sudah melegenda kayaknya. Jangan melegenda, Mas. Kalau melegenda nanti kayak motor mungkin, Mas. Oh gitu ya. Motor legenda. Oke, ya. Ini saya yakin wajah yang ada di samping saya bagi para netizen, bagi para followernya sudah tidak asing lagi, yakni Taufik Sudirman. Halo teman-teman semuanya, subscriber dari channel YouTube Al-Firdaus ya, dan juga selamat siang, sore, pagi untuk Pak Imam juga. Siap, oke. Baik, masih bersama saya Imam Subhan. Benar tadi Mas Taufik Sudirman. Kenapa sih Mas Taufik kita undang di channel Al-Firdaus World Class Islamic School? Karena baru-baru ini bahkan masih sangat masih panas. Kinyis-kinyis ya? Kinyis-kinyis. Bahasanya apa kalau Solo? Mas, fresh from the oven. Oh gitu ya? Fresh from the oven, karya ini. Karya ini ya. Ya ini meluncurkan atau men-launching sebuah, ini film pendek atau film series? Atau bahasanya apa ya? Original series, Pak. Original series Ya, ini original series yang mana kita kolaborasi ya sama teman-teman dari Al-Firdaus Cinematography Club. Dan kita bikin karya, dan Pak Imam ini juga salah satu cast-nya. Iya, meskipun hanya sekelumit. Iya. Kedepan mungkin Pak Imam juga bisa jadi ikonnya ya. Iya, punya pengalaman baru ya. Kerjasama dengan Taufik Sudirman Pictures ya. Iya, Sudirman Pictures. Dan yang jelas sudah tayang ya. Iya, sudah tayang. Mulai tanggal berapa kemarin? Yang seri 1? Tanggal pertama itu minggu ini, masih minggu ini ya? Minggu ini banget. Kalau teman-teman mungkin lihat podcast ini beberapa, kapan ini Pak kira-kira launchingnya? Kalau besok udah besok langsung rilis. Kalau kamu udah lihat podcast ini berarti kamu langsung aja mengunjungi channel YouTube Taufik Sudirman. Iya, oke. Pokoknya udah tayang ya? Iya. Yang jelas seriesnya adalah berjudul Semeleh. Wah, gitu biasa ya. ini, Pak. Oke, yang pasti kita akan ngobrol sedikit mengulas tentang film Semeleh. Kenapa sih kita bisa bekerja sama dengan Taufik Sudirman Pictures, dengan sinematografi Al-Firdaus, dan karena memang Al-Firdaus, khususnya yang sekolah menengah Al-Firdaus, yang SMP, SMA, kita memang ada semacam program pengembangan bakat, minat, itu yang kaitannya dengan membuat konten ya, entah itu konten video, fotografi dan lain-lain. Dan banyak para siswa yang ya mulai berkembang talent-talent yang bagus gitu ya. Dia bisa acting depan kamera, bisa mengedit ya, kayak Mas Taufik ya. Mas Taufik ini multi talent menurut saya. Jadi bisa ngedit video ya, kemudian juga bisa acting, bahkan jadi aktor utamanya, bisa nulis skenarionya, nulis naskah filmnya begitu, sampai nanti finalisasi ya. Bahkan yang upload Mas Taufik sendiri, membuat thumbnail sendiri, membuat deskripsi hashtag sendiri. Ini Pak Imam, Pak Imam juga merasakan mungkin. Ya intinya pokoknya kalau di Sudirman Pictures tuh namanya juga udah Sudirman ya. Sebenarnya aku bikin karya-karya sebelumnya itu Pak, itu dibantu juga sama tim yang sudah mensupport aku dari lama. Itu. Jadi mungkin awalnya yang seperti Pak Imam bilang itu bener banget. Kita jadi kreator tuh awalnya itu nggak mungkin. Kita tuh udah punya tim gitu ya Pak. Pasti kan semuanya sendiri. Dari rekaman, terus dari editing sampai upload, bikin thumbnail YouTube. Aduh itu prosesnya indah. Berdarah-darah. Berdarah-darah Pak. Wah dulu sampai
pernah dulu syutingnya tuh niat banget tapi Iya, iya. viewersnya dikit. Iya, iya. Terus pas syutingnya nggak niat banget, malah yang nonton banyak. Itu sering Oke. banget, Pak. Jadi nggak tahu ya, kadang kita hidup di konten kreator dan aku bisa menamai production houseku sama teman-teman ini jadi Sudirman Pictures tuh kayak udah apa ya, pencapaian yang luar biasa. Luar biasa, Dan apalagi ini di project ini teman-teman ya, sekali lagi kita tuh dipercaya gitu, Sudirman Pictures dipercaya untuk mendirect film ini dari awal. Kita meeting ya Pak ya, Ya. pasti dari awal judulnya, Ya. cast-nya, alur ceritanya. Sudah Itu sangat kita ketat diskusinya ya. ya udah ketat banget. Kita seneng gitu. Istilahnya ya. kayak ini sebuah apa ya, portofolio baru, kita bisa bekerja sama dengan salah satu apa ya, yayasan yang hits banget di Solo. Iya, siap. Dan bisa dibilang adalah kelas apa ya, yang berkelas lah. di High Solo. class. High class ya. Alfirdaus ini sudah seneng banget lah. Ya. Oke, gimana kalau mungkin ya beberapa talent ya kita menggunakan kemarin ada siswa Alfirdaus ya. Iya. Menurut Mas Topik sendiri bagaimana kesan kerjasama dengan Ya. Alfirdaus? Terus menurut saya Semeleh ini sedikit berbeda dengan film-film yang digarap Mas Topik sebelumnya ya. Iya. Seri-seri sebelumnya yang Iya. itu kayaknya memang tidak jauh dari soal-soal cinta asmara ya, Percintaan, kalau saya iya. lihat ya. Iya. Dan memang masih genre tetap bahasa Jawa ya, Iya, Jawa. Nanti kita kupas kenapa harus Jawa gitu kan. Iya, Itu boleh, menarik boleh. ya. Iya, menarik. Nah, tapi yang Semeleh ini menurut saya menarik karena cerita ada seorang yang memang mengejar cita-cita, sekolah belajar serius, tapi background orang tua agak sedikit berpolemik di sana. Bener banget. Nah, kayaknya ini tantangan tersendiri ya buat Iya. Mas Topik untuk Iya. meng-create film Bener. ini. Kalau awalnya jujur ketika dapat DM Instagram dari salah satu staff di Alfirdaus ya, Iya. Mas Sirkas itu, saya merasa tertantang gitu. Bagaimana seorang Topik Sudirman yang sebelumnya Pak Imam tadi bilang, isinya ini tentang yang-jangan tok, apa soal cinta-cintaan, terus Iya. kita harus bikin drama keluarga, Iya. dan itu menurut aku tantangan baru sih. Tapi yang bikin tantangan ini lebih apa ya, bisa aku beraniin hadapin Iya. karena memang aku sendiri tuh punya pengalaman soal keluarga juga yang mana keluarga ya bisa dibilang kalau teman-teman tahu mungkin ya broken home itulah ya. Oke. Bapak ibu dulu sempet lah cekcok. Jadi Oke. sebenarnya pengalaman-pengalaman di Semeleh ini itu relatable sama apa yang tak rasain Apa gitu yang loh. dialami Mas Topik? Apa yang aku alamin. Oke. Terus kayak itu tuh pas syuting itu sampai apa ya, ada part di mana mungkin kalau pas part apa ya bisa dibilang deketin cewek terus ngobrol Oke. sama cewek itu udah biasa ya? udah biasa banget. Dan itu ada scene pas nanti di episode 4 itu pas di rumah adegan bagaimana kita tuh harus nangis di depan bapak kita yang selama ini kita abdi, dan kita tuh harus bercekcok. Itu yang paling gila sih di Semeleh The Series ini. Itu benar-benar ini ya? Itu bagaimana aku tuh harus gini loh Pak Imam. Jadi seorang Topik Sudirman yang apa ya, mengembalikan memori di saat orang tua aku dulu bermasalah, dan aku sampaikan itu menjadi acting yang harus kuat dan itu bisa dinikmatin penonton. Itu yang paling berkesan di situ. Yang itu menurutku teman-teman harus lihat setiap episodenya ya. Karena setiap episode ini kita garap sangat-sangat penuh pertimbangan. Kayak episode 1 itu perkenalan keluarganya siapa, terus seorang Monik ini adalah seorang siswi di SM Alfirdaus, terus banyak hal lah yang sebenarnya kita udah pikirkan matang-matang. Dan di episode 4 cara-cara ini kayak gunung ki bledos-bledos sih. Puncaknya ya? Puncaknya. Dan di episode 5 ini adalah di mana gunung itu setelah meletus, letusan itu mulai mendingin ya? mendinginkan dan menyuburkan tanah di sekitarnya. Dan kita bisa ambil cerita di situ bahwa ya nanti kita kalau ngerangkum mungkin kayak ini ya. Jadi nggak penasaran? Nggak penasaran. Berarti ada 5 series ya? 5 series, Ini Pak. baru 3 series yang keluar. Kalau nggak 3 salah series. hari ini yang series 3 ya? Ya, series 3. Alhamdulillahnya itu yang paling luar biasa itu sekarang episode 1 udah 10.000. 10.000 ya? Episode 2 udah hampir mau 10.000 juga. Nanti ini episode 3 OTW ke 3.000 kayaknya. 3.000 ya? Itu bagiku tuh udah apa ya, life goal banget lah. Mungkin kalau
untuk YouTuber besar yang mungkin subscribernya udah jutaan tuh wah biasa. Aku itu 10.000 viewers, tapi bagi saya itu luar biasa. Ya, bagi saya, ya bagi kami juga ya Pak ya. Bagi kami yang kerja sama Sudirman Pictures sama Al-Firdaus ini udah kayak gila ya, ternyata kolaborasi ini tuh bisa menghasilkan hal yang sebenarnya nggak pernah kita lakuin, tapi ketika kita bisa melakukan dan berani itu bisa gitu. Berarti kalau nggak salah kerjasama dengan lembaga pendidikan Islam unggulan di Kota Solo itu baru kali ini ya? Baru kali ini Pak. Kalau nggak salah kan tapi biasa mengendorse beberapa perusahaan produk itu biasa ya? Biasa. Mungkin kalau ini kan harus detail, ditekan juga ya. Ditekan harus juga. seperti ini, harus seperti ini. Mungkin faktanya kita akan bicara juga di sini ya Pak ya. Oke, iya. Soal dulu kita sempat bikin scene-nya ini jangan sampai kesannya tuh pacaran. Sampai kita diskusi tuh saat bikin skrip itu memikirkan tentang apa ya, kalau dalam Islam tuh mungkin kalau kita mau makan harus bismillahirrahmanirrahim dulu. Nilai-nilai Islam diterapkan di situ. Diterapkan di situ dan itu yang menurutku di Semai Lenti Series ini sangat detail dan bisa persinya tuh cakep gitu loh. Nah itu yang keren di situ. Jadi ada punya kesan sendiri bagi Mas Taufik ya, kerjasama dengan Al-Firdaus ini ya. Ya pastinya itu aku berharapnya di Semai Lenti Series ini sebenarnya itu awal mungkin dari kami juga belajar bagaimana caranya untuk terus berkarya dan tidak menutup diri, karena kan kita kalau mamanya jadi kreator tuh kesedihannya tuh atau wong sing mutungan lah, kreator mutungan, saya nggak mau bilang gampang putus asa. Wah iki kudu ngene, ra oleh ngene. Nah, itu sebenarnya justru di saat umurku yang sekarang tuh sudah mulai mau menghilangkan hal tersebut. Jadi bagaimana kita tuh terus berkarya terus dan mendengarkan setiap perkataan semua orang, kritikan orang seperti apa, bahkan makian netizen. Itu saya bingung sama teman-teman yang masih menanyakan Clara di mana. Iya, itu Pak. Memang Clara Puspita jadi sulit untuk move on. Tapi akhirnya kita yang di episode 2 kemarin udah pada mulai ini pada kemonik sampai Mas aku leh ngepek adik murah. Batin gue saya adikku cek sekolah ya. Dan mau dapat beasiswa ke luar negeri kan? Nah, tapi memang penasaran, itu akhirnya mau dapat beasiswa nggak? Nanti itu kalau dapatnya nanti kalau Pak Imam bisa melanjutkan series ini kita sangat terbuka. Tapi kalau talent ya, siswa Al-Firdaus bagaimana? Topik sebagai seorang sutradara melihat mereka aktingnya. Kalau soal aktingnya tuh dari awal dulu kan kita kerjasama sama 2 siswi juga ya. 2 siswi. Yang pertama itu kita dapuk namanya itu Jessica sama Devina kalau di sini. Dan ini Pak Imam ini jadi seorang kepala sekolah. Tapi kalau kita tarik mundur lagi, sebelum kita ngomongin aktingnya Pak, mungkin kita ngomongin juga ini yang saat pembuatan skrip. Itu kalau dari Sudirman Pictures sendiri kita amazed banget sih. Amazed-nya tuh apa? Jadi ketika kita meeting pertama dalam pembuatan Semai Lenti Series ini, kita amazed-nya tuh ternyata bisa sedetail ini. Itu yang pertama, sedetail itu. Kita mengangkat hal-hal yang nilai-nilai Islam yang sangat kita junjung tinggi di sini gitu ya. Terus bagaimana kita ketika dapat masalah kita bisa menyelesaikannya dengan baik, nggak sekedar istilahnya meninggalkan masalah, malah justru tambah ruwet, tapi bisa menyelesaikan itu. Dan kayak hal-hal kecil yang saya suka tuh ini soal ngomongin setting tempat kan. Itu sebenarnya kalau teman-teman tahu cerita rasa itu sebenarnya satu tempat dengan SM Al-Firdaus teman-teman. Jadi itu ke depan bakal jadi resto ya Pak? Resto cerita rasa. Dan kita tertantang biar kelihatan nggak di satu tempat tuh gimana, itu kita seneng banget. Terus soal acting, nah ini selain kita dalam pembuatan tuh sangat saling memberikan masukan. Kita yang kedua tuh pas soal acting ini mungkin dari kedatangan ya, kita syuting agak molor tuh dari jam 10 pagi ternyata kita ambil jam 2 sampai 3 sore. Dan itu yang paling bikin aku seneng tuh siswi Al-Firdaus ini masih menjaga semangatnya. Masih semangat dan ketika langsung di brief itu cepet banget. Karena kita kelupaan juga nggak ngasih skripnya H-1. Kita nggak ngasih skripnya. Saya juga hari H ya. Untung saya nggak sedikit. Kalau Pak Imam, nah ini Pak Imam juga hari H langsung di brief sama Mas Abdul itu direkturnya juga. Itu juga
Pak Imam juga sangat di dalam sini udah menampakkan seorang sisi kepala sekolah yang ya care banget gitu. Kepala sekolah yang care sama siswinya itu udah dapat banget. Terus dari siapa lagi ya? Ada Devina, terus ada Jessica juga yang di situ dia menjadi barista di 62. Sebenarnya itu sisi dimana seseorang tuh bisa kok bekerja gitu. Itu yang maksudnya mereka bisa melihat fleksibel. punya bakat ya untuk karena tadi WA saya kemarin kalau nggak salah. Kapan mau diajak topik lagi syuting? Gitu. boleh ya. Kita mungkin ke depan begini ya untuk siswa di sekolah menengah Al-Firdaus nanti banyak kita adakan semacam workshop gitu tentang pembuatan konten-konten video gitu dan ya berharap Mas Taufik masih bisa bekerjasama dengan kita. Pasti kita. Tapi kalau untuk siswa ya, menurut Mas Taufik untuk siswa untuk anak-anak SMA itu, menurut saya ini menjadi seorang konten kreator kan itu sangat lengkap ya, kemampuan itu diasah betul ya, komunikasi diasah, pengemasan, ya gitu. Terus itu gimana bisa disampaikan? Kalau harapan Mas Taufik untuk anak-anak SM Al-Firdaus itu? Ke depan seperti apa kalau ingin terjun ke dunia konten kreator ini? Sebenarnya gini, aku kalau mamanya mau ngasih tips juga atau ngasih pembelajaran, mungkin di sini aku sharing aja ya Pak ya. Iya. Sebenarnya dulu tuh aku memulai dari konten kreator tuh kita pahami apa yang kita punya dulu. Sebenarnya kayak device hal simple aja, kayak kita mau ngerekam sesuatu tuh mikirnya orang-orang tuh harus pakai kamera yang bagus. Kita harus ganteng dulu, kita harus cantik dulu, kita harus keren dulu. Padahal ketika kita terjun dan mau menjadi konten kreator, itu modalnya cuma satu, Pak. Berani. Berani dan percaya diri. Istilahnya kayak kita umpamanya aku dulu ngevlog pertama itu pakai iPhone 4S. Dan itu ngeditnya di HP, Pak. Langsung. Pakai iPhone, terus aku rekam, terus habis itu di Solo itu belum ada banyak sekali konten kreator. Aku udah berani karena dulu aku tuh masih bisa dibilang terpengaruh sama Mas Erik Sukamti. Yang dia juga seorang konten kreator. Jadi kayak aku tuh dulu follow gitu. Dan harapan aku teman-teman SMA Al-Firdaus ini juga bisa ketika memulai sesuatu itu jangan mencari hal yang tidak kamu punyai. Manfaatkan apa yang kamu punya dulu, dan itu kamu olah menjadi sesuatu yang bisa menghibur orang lain. Punyanya HP, ayo bikin konten dari HP apa. Terus kita punyanya semangat, ya ayo cari apa yang kita suka, dan kalau mau kata Nike, just do it. Itu lakukan, dia. Gitu ya. Lakukan konten kreator itu udah kuncinya cuma lakuin aja. Kalau saya melihat ini ya track record Mas Taufik itu kan. Dulu Mas Taufik seorang gitaris ya kalau nggak salah ya. Awalnya. Artinya seorang anak band ya. Ngeband. Anak band, ngeband gitu, terus tiba-tiba mungkin nggak tahu. Nah mungkin Taufik bisa cerita. Ini juga memotivasi anak-anak SMA Al-Firdaus gitu ya, atau anak-anak SMA yang pelajar yang lain kalau ingin menjadi seorang kreator, terutama di dunia maya, YouTube, Instagram, sosial media, itu. Transformasi Taufik dulu seperti apa? Ngeband kok tahu-tahu sekarang semua kayak gitu. Dikuasai begitu ya. Kalau awalnya kalau dikuasai sebenarnya enggak sih Pak, tapi bukan menguasai, tapi lebih ke melakukan apa yang aku suka. Itu Pak. Jadi melakukan apa yang kita suka. Sebenarnya hal-hal yang berbau kesenian tuh dari awal tuh dari dulu. Kalau dari keluargaku dulu tuh nggak support. Jadi dulu aku di SMA 6 gabung di teater, namanya teater tulang. Nggak supportnya dalam bentuk apa? Mungkin gara-gara pulangnya ke sorean. Terus habis itu karena motor di rumah cuma satu. Jadi ada background teater ya? Acting sudah biasa ya Mas? Iya, kalau acting dulu alhamdulillah kita satu teater tulang tuh bisa berangkat ke Sumatera jadi gestar festival teater di Sumatera sana. Makanya, itu penting ya bekal-bekal di bagaimana bekal awalnya emang sebelum ngeband tuh malah aku ngolahnya tuh dari teater dulu itu Pak. Bagaimana kita bisa dari ekstrakurikuler yang kita suka. Nah kuncinya itu yang kita suka. Mungkin teman-teman SMA Al-Firdaus juga jangan sampai merasa
aku orang duwe kesenangan Mas, gak mungkin. Kamu aja yang belum mengulik siapa sih aku. Nah, aku merasa dari teater ini bisa melakukan banyak hal. Maksudnya dari acting bisa, kita di teater juga diajakin bermusik. Nah, hal-hal inilah yang memodali aku bisa dibilang melakukan hal-hal yang aku lakuin hari ini, kayak mungkin di Visip Meraung, terus di Topik Sudirman, dan Topik Sudirman sendiri kan kita fokusnya konten kreator, dan kita juga manggung juga, yaitu sebenarnya aku juga bingung, aku sakjane iki opo gitu. Oke. Kan kalau umpamanya seseorang, kalau kita bicara tentang Rosa, dia penyanyi, atau mungkin siapa ya? Seorang Topik apa nih ya? Iya itu sebenarnya saya sampai hari itu nggak bisa mengatakan aku tuh apa gitu, nggak bisa. Kayak aku tuh pengen ngelakuin apapun yang aku suka gitu loh Pak. Jadi kayak berarti kalau nggak artinya follower Topik itu bercabang-cabang ya. Ada yang suka suara Topik juga seorang penyanyi. Ada yang suka acting Topik seorang pemain peran ya. Terus apalagi? Mungkin editor ya. Kalau orang-orang yang suka sastra, bahasa-bahasa. Terpecah begitu itu ya? Iya, terpecah-pecah. Sampai aku dulu bilang ke teman-teman tuh, udahlah teman-teman tuh nggak usah nungguin sesuatu yang kalian suka gitu. Umpamanya gini, aku nggak pernah bikin lagu nih Pak. Terus habis itu tiba-tiba aku ngerilis video itu malah nge-review makanan. Terus ada yang komen, Mas kapan rilis lagu lagi? Nah ini justru menurutku teman-teman belum memahami aku sepenuhnya. Pengennya Mas Topik dimengerti semuanya ya. Istilahnya kayak padahal netizen pengennya yang sesuai dengan seleranya dia ya. Saya pengen Topik nyanyi terus. Ngapain bikin konten makanan gitu ya. Itu malah itu menurutku yang aku merasa tertekan, malah aku justru lebih suka kayak ya bebasin aja gitu loh. Kayak kita mau tiba-tiba review makanan, nge-review laptop atau apapun tuh kayak ya udah just do it, apa yang kamu suka. Itu yang kadang aku pusing sendiri ngadepin pertanyaan, Mas kok sakjane musisi. Sampai dulu aku pernah Pak overthinking menghapus semua lagu. Oke. Di channel Mas Topik. Iya, itu tak hapus semua. Sebenarnya tak hapus. Padahal susah payah loh rekamannya ya. Disembunyiin Pak. Disembunyiin. Tak sembunyiin semua. Itu viral di Instagram. Pada bilang, "Kowe enek apa Mas? Enek masalah apa Mas? Mas, kowe piye sih ora konsisten jadi seorang musisi?" Itu kayak wis lah, aku karena dulu tuh ini ya bukannya sombong apa gimana ya, netizenku tuh pada nungguin aku bikin lagu terus Pak. Bikin lagu Mas, gaya lagu apa? Lagu gaya. Aku lagi loro hati ki, aku pengen lagu nih. Dan mereka tuh sangat-sangat membutuhkan aku, padahal mereka tuh cuman butuh kowe iki metu karo omah, metu karo kancamu, dolano karo keluargamu, kue masalahmu rampung. Tapi kadang tuh mereka ke aku membawa masalah dan merasa aku tuh nggak ada masalah. Nah itu sampai overthinking itu Pak, sampai overthinking aku bikin karya. Dan aku merasa ya udahlah kalau umpamanya teman-teman nunggu aku jadi seorang musisi, aku delete dulu lah sementara karya-karyaku. Nah itu sampai dulu overthinking itu, terus tiba-tiba saya wes tenang tak kembaliin lagi. Terus pada mulai bikin lagu lagi ya. Bikin lagu lagi karena yo sempet juga kayak depresi gitu. Nah, itu yang susahnya jadi konten kreator tuh, aku mengalami posisi kayak gitu. Kayak ketika teman-teman jadi seorang konten kreator dan banyak netizen yang udah suka sama karya kamu, itu justru yang paling susah. Bagaimana kita bisa mengakomodir semuanya ya. Mengakomodir. Yang jelas membuat orang lain suka semua kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin, itu yang susah itu di situ. Jadi kalau pesanku teman-teman, yaitu poin pertama ketika kamu terjun di konten kreator, lakukan apa yang kamu suka. Bikin kamu suka lagu, nyanyi, kamu suka puisi. Pokoknya apapun yang kamu suka lakuin, karena ada saat dimana apa yang kalian suka itu disukai banyak orang. Terus orang itu menuntut kita terus melakukan yang dulu sebenarnya kita udah nggak suka itu, terus orang-orang menuntut terus gitu. Nah itu, jadi kalau pesanku, kenapa aku lebih memilih menjadi seorang Topik Sudirman yang bisa dibilang sak-sae ya, mungkin orang-orang bilang nggak jelas gitu. Nah, aku pilih jelas daripada jelas terus habis itu aku merasa tertekan gitu.
Itu yang bikin aku Pokoknya semangat apa terus. yang dipikirkan topik akan dilakukan gitu. Ya? Dilakukan. Mau teman-teman kolaborasi ngejak aku, Mas, aku pengen kolaborasi nge-review apa ya? Lapangan basket. Yo iso. Nggak masalah. Ayo iso wae. Apa sing ra iso paling aku iki gur nge-review masa lalu sing wis berlalu. Oh, iki. Ya. Sita seneng iki. Ini quote-quote-nya Topik soal ini biasanya ya. Tapi terakhir Mas Topik, ini karena Iya, waktunya iya. sangat terbatas. Nggih, siap. Kenapa Mas Topik selalu identik dengan bahasa Jawa? Iya. Lagunya juga Jawa dan sebenarnya segmen Topik itu anak-anak remaja ya, SMA Iya, ya? iya, dari 18 Mahasiswa- sampai 24 iya. Rata-rata begitu ya? SMA mahasiswa, Rata-rata SMP begitu. gitu. SMP bahkan. Iya. Nah, soal Jawa ini. Ya, kalau soal bahasa kenapa aku pakai Jawa? Karena aku pernah bikin karena aku tiap hari pakai bahasa Jawa. Oke. Udah gitu doang sih, Pak. Kayak kita lihat orang Jepang ya, orang Topik Jepang. kasih di Solo ya? Asli Solo. Oke. Kalau saya KTP-nya Sukarjo, Pak. Oh, suka Begonang. baru ketahuan ini. Ya gara-gara suka dulu kerjanya di Solo, Oke. ya disebutnya musisi Solo gitu. Oh. Nah itu karena tiap hari pakai bahasa Jawa dan ya aku menjunjung bahasa Jawa banget. Oke. Kalau orang bilang sekarang apa lagu Jawa ndeso, jangan salah. Banyak sekali musisi-musisi yang sekarang hits dan viewersnya tuh mengalahkan Rich Brian. Oh iya. Kayak mungkin apa ya, kartonya nomor dot janji, Ya. coba bandingkan lagunya Rich Brian. Lebih banyak Denny Caknan. Caknan, Iya. Jawa ya. Jawa. Dan aku sebelum lagu-lagu hits itu Oke. muncul lagu dangdut Jawa, aku udah dulu bikin lagu pop-pop Jawa sih Pak. Iya, iya. Itu yang karena aku galau. Nek bahasa Indonesia pernah aku bikin satu lagu itu Mencintaimu Oke. Dalam Diam. Itu juga viewersnya banyak, tapi ya aku nganggo bahasa Indonesia meneh itu kayak jek kekok gitu loh Pak. Terus aku pakai bahasa Jawa Iya. aja. Oke, Mas Topik, tidak terasa waktu kita sudah habis di acara Ruang Kreasi di Yap. channel Al-Firdaus Podcast Islamic School. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Ya, Subscribe. nanti Mas Topik juga bikin story kayaknya ya. Iya pasti. Oke, dan biasanya Mas Topik kalau di sesi, bahkan di film-film yang digarap Mas Topik selalu ada quote-quote yang menarik ya. Ya. Ada dibuat grafis, kadang ada fotonya Mas Topik, ada tulisannya. Nanti Mas Topik akan bikin quote di terakhir edisi kali ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini. Yap. Jangan lupa tadi like, share, subscribe juga yang belum subscribe supaya tahu konten-konten kami di Al-Firdaus Podcast Islamic Benar. School. Mudah-mudahan ini bisa menambah inspirasi, kreativitas Anda semuanya supaya kita selalu berkarya dan terus berkarya. Baik ya. Oke. Silakan Mas Topik Ya. quote terakhir biar Quote terakhir di video ini ya. Iya, di video Bukan ini. quote terakhir dalam kehidupan. Iya. Oke. Tapi gini, ini quote-nya ini buat teman-teman yang biasanya nanyain di Instagram, di YouTube, Mas quotes gitu ya, sampai dibikin story WA, Pak. Iya. Jangan pernah berhenti bermimpi dan mempercayai mimpi yang kamu ucapkan saat ini. Karena bisa jadi hidup kamu hari ini adalah doa yang sudah dikabulkan Tuhan di masa lalu. Jadi teman-teman harus percaya bahwa di masa pandemi ini yang sulit tuh nggak cuman soal sandang pangan papan, tapi orang yang percaya pada mimpinya. So, thank you. Jangan lupa subscribe Al-Firdaus. Oke, terima kasih. YouTube channel. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Kelingan si dewa esemu ning